Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan software kaji untuk menghitung kinerja dari simpang bersinyal atau initialized intersection. Pertama-tama kita harus punya dulu program kaji itu sendiri, dan kemudian juga program DOSBox, karena kaji tidak bisa dibuka langsung ke Windows, jadi harus lewat DOSBox. Nah, setelah DOSBox itu kita install di dalam Windows kita, juga kaji itu kita kopikan saja di dalam drive D. Bisa di drive C atau drive D. Dalam hal ini saya contohkan ke drive D, gitu ya. Nah, kemudian kita klik DOSBox-nya, nanti akan muncul seperti yang ada di sini. Kita ketikkan mount C backslash gitu ya, kaji 2001 backslash source. Nah, kenapa kok harus seperti ini? Karena nanti drive C bayangan ini, kita nanti akan membuat drive C bayangan, kemudian itu dia membaca sebagai di dalam drive D di Windows kita pada folder kaji 2001 di dalam folder source, karena program kaji Excel filenya itu untuk eksekusi filenya itu ada di folder subfolder source, gitu ya. Oke, kita enter. Nah, kemudian setelah itu drive C tadi itu sudah dianggap sebagai drive D, gitu ya, kaji 2001 /source. Nah, kemudian kita masukkan, kita baca ke drive C-nya tayangan tadi, kemudian kita langsung ketikkan kaji untuk bisa mengeksekusi dari kaji itu. Nah, ini dia akan muncul seperti ini, kaji 2001 ya. Kita ketik enter saja. Nah, dia akan kemudian kita pilih ke initialized intersection, kemudian operation, kemudian kita ketik go gitu. Nah, di dalam nama kaji ini itu kita punya contoh soal ya. Ini kita langsung latihan saja. Untuk soal itu, ini city, ini kita bisa nama kota, kita bisa masukkan atau tidak, terserah. Artinya kalau kita masukkan nanti akan ikut di dalam form yang kita sudah selesaikan. Terus nama dari simpang yang ada, ini itu namanya adalah simpang Iskandar Shah ya, simpang Iskandar Shah Jalan Wijaya gitu ya. Nah, kemudian ini kotanya itu kota saya. Kemudian ini not available aja. Kemudian ini bukan kotanya 8,3. Nah, ada 4 fase ya. Kalau sudah kita ketik 4 fase seperti ini, akan muncul, ini di bawahnya itu ada green time, intergreen, dan seterusnya ya, untuk fase 1, fase 2. Kemudian setelah itu kalau ini kita geser di sana, nah ini tanggalnya, karena ini bisa diisikan atau tidak, sementara ini kita tidak isikan aja supaya mempercepat ya. Yang penting diisikan atau tidak itu tidak berpengaruh terhadap perhitungan. Kalau yang number of fase, kemudian city size, itu dia akan berpengaruh karena nanti ada faktor-faktor yang harus dikalikan untuk mendapatkan arus. Nah, kemudian di sini kita ketikkan, karena ini pembagiannya di dalam kaji itu ada seperti ini masing pergerakan dan juga bisa berpendekat. Dan ini kita pakai yang berpendekat, kita pakai utara, dekatnya U gitu aja ya. Kemudian ini kita
east itu timur, kemudian ini south itu adalah selatan, kemudian west ini adalah barat. Jadi kita kasih nama pendekatnya sama yang ada di contoh soal ya. Nah, fase pertama, nah sekarang bagaimana memasukkan data terkait dengan fase. Kalau di contoh soal itu yang namanya fase 1 di sini dari pendekat selatan yang yang hijau dulu. Maka ini kita ketikkan go gitu ya. Oke, gitu aja ya. Ini. Nah, kemudian untuk yang lurus juga go, dan pula untuk yang belok kanan juga go. Kemudian fase kedua itu adalah pendekat dari arah utara yang dia gantian untuk go, ini juga go, ini juga go. Kemudian yang untuk fase 3 dan 4, nah fase 3 dan 4 ini ada start. Startnya mulai awal itu dimulai dari fase 3 dulu. Fase 3 adalah pendekat dari arah barat ya, dari arah barat. Nah ini go, yang ini juga go, ini juga go. Nah kemudian yang untuk pendekat dari arah mana ini timur, yang fase keempat. Fase ketiganya tadi yang pendekat dari arah barat itu masih tetap di fase keempat, jadi masih tetap go ya, ini juga go ya. Nah kemudian yang untuk fase 4 ini yang untuk pendekat timur ya, pendekat timur dia mulai juga go. Ini kita klik go dulu, itu go. Nah ini yang ini kita kosongi dulu karena ternyata di sini yang untuk fase 4 yang untuk pendekat timur ternyata dia LTOR. Nah nanti kita akan masukkan di bawah sini ya, di bawah sini, atau kita ini kalau kita ketik go ya, kita bisa ketik go gitu. Nah, bawah. Nah di sini adalah kita untuk menggambarkan geometri dari simpang itu sendiri. Ada WA itu ada W approach, kemudian ada WL itu WLTOR kalau ada LTOR, kemudian ada WE itu WX entry, WX itu adalah W exit gitu ya. Jadi ini kalau ini tanpa pulau, kalau ini dengan pulau, dengan traffic island ya. Nah ada pulau jalannya. Nah kemudian di bawah ini kita isikan ya, lingkungannya. Nah kebetulan di contoh soal yang ini adalah residential area, ini juga residential area, ini juga residential area. Kemudian yang ini subdivisionnya dia rendah semua, kita ketik low ya. Kemudian ada nggak median? Nah di contoh soal itu yang pendekat utara selatan itu ada mediannya. Ini kita ketik yes. Nah kemudian gradiennya berapa? Gradiennya sudah 0 semua ya. Nah kemudian untuk lesson on red, nah lesson on red itu hanya terjadi di pendekat arah timur. Makanya kita yes. Ketika kita ketikkan yes, maka di atas dia otomatis berubah. Ini LTOR tadi kan ini tidak kita isikan. Ya, yang kita isikan hanya yang di atas ini kalau mendekat selatan ke bawah. Nah, ketika kita sudah ketikkan yes untuk LTOR yang timur, maka dia otomatis nanti LTOR. Oke. Nah, sekarang berapa lebarnya? Lebarnya untuk masing-masing dekat tadi ya, W approach, W entry nya. Contoh soal ini W approach nya itu pendekat utara itu 11,5. Kemudian demikian yang untuk W entry nya sama 11,5.
B exit-nya ini 11,5 juga. Untuk dekat arah selatan ini 11, B entry-nya 11, B exit-nya 11. Nah, yang tenggak timur ini 8,5. Kemudian yang di sini adalah 6 meter. 6 meter. Nah, mestinya bukan 6 meter tapi 8,5 juga, tapi karena di sini ada LTUR sehingga lebarnya tadi itu dikurangi. Ya, lebarnya mestinya kan 8,5 jadi 6. Kurangi LTUR. Nah, kemudian mendekat yang arah barat ini 7 meter. 7 meter. Tadi yang untuk mendekat arah timur 5 meter, WN exit-nya. Demikian pula yang untuk mendekat selatan, W exit-nya adalah 5 meter. Nah, apakah ada ini ya? Apakah ada untuk belok kanan? Kita untuk belok kanan. Kita lihat di contoh soal. Dan ternyata lajur lurus untuk belok kanan tidak ada. Ya. Ini no. Ini no, ini no, ini juga no. One way street no, semuanya dua arah semua. Ya, dua arah semua. Oke, kalau sudah kita ketikkan di sini maka sudah selesai untuk form dari apa ini? Form untuk signalize yang pertama. Ya. Kemudian kita ke tail flow-nya. Tail flow kita lihat volume lalu lintasnya. Ya. Volume lalu lintas itu yang kita masukkan adalah jumlah kendaraan. Yang hijau-hijau ini ya. Ini jumlah kendaraan. Kemudian yang volume SMP-nya nanti dia otomatis diisi oleh Nah, tadi untuk mendekat utara baik LTO yang belok kiri atau kita isikan. Kita contoh soal dalam 49 680 257 kita ke bawah aja ya. Yang selatan 152 ini yang untuk 627. Kemudian artinya 554. Nah, kemudian mendekat timur. Mendekat timur 428 550 artinya 21. Dekat barat 102 321 127. Nah, dan kita isikan lagi ya untuk AV. Kemudian pula ini untuk dekat yang utara 7, kemudian berapa ini 91, kemudian 34 dan dekat selatan 6 24 21 24 21. Dekat timur 33 421 33 421 30 92 36 30 92 6. Nah, kemudian yang untuk sepeda motor. Nah, motor 75 1034
390. Kemudian 193, 95, 702, 795, 702. Timur 677, 870, 33. Barat 187, 586, 231. Ya. Nah, kemudian kita inputkan untuk yang unauthorized. Ya. 4, ini 4, kemudian yang untuk pendekat selatan 232, 232, kemudian yang untuk pendekat timur 10, 61. Pendekat barat 2, 6, 1. Nah, sudah. Kalau sudah, maka kita sudah isikan yang mengenai kita lihat dulu intergreen time. Nah, intergreen time-nya ya. Di sini kita tidak perlu kita isikan dulu ya, intinya untuk kecepatan itu 10 ya. Kemudian kita isikan di sini untuk amber time-nya 3 detik ya. Ini kan 3, ini fase 1 ke fase berapa? 2. Ini 3. All-red-nya berapa? 1 ya. Kemudian ini fase 2 ke fase 3 ya. Kemudian ini juga sama 3 juga. All-red-nya berapa? All-red-nya 1. Fase 3 ke fase 4 karena dia restart sehingga tidak ada intergreen-nya ya, harusnya tidak ada. Kemudian fase 4 ke fase 1 ini ada 3. Kemudian yang ini 3 juga ya. Ini 0 ya ini. Oh, nggak bisa. Ya. Dianggap fase 3 ke fase 3 ya. Nah, kemudian
Jadi total all rate-nya ada 14. Kalau sudah, maka kita masuk ke calculation. Nah, calculation-nya ini kita lihat dulu. Nah, ini yang di sini protected opposite ya. Yang ini kan fase yang ini kan opposite ini ya, yang pendekat timur ini kan opposite dan protected ya. Oh itu ya, ini TO ya, sudah benar. Ya, yang sini ada arus jenuhnya ya. Arus jenuhnya setelah dikalikan dengan penyebabnya ya. Nah, kemudian kita kembali ke signalize-nya tadi, analisisnya, karena ini tadi green time-nya belum kita tentukan ya. Ini kita masukkan dulu green time-nya. Ini kelupaan ya. Ini 28. Sekali lagi, untuk masukkan ini maka green time-nya ini harus dihitung dulu ya. Harus melalui perhitungan dulu. Katakanlah ini sudah diketahui green time-nya 28, intergreen-nya karena tadi intergreen-nya kita pakai 5 ya, 5. Ini juga green time-nya 17, intergreen-nya 5 juga. Yang fase ketiga itu dia green time-nya 6, intergreen-nya kosong ya, karena dia restart. Kemudian ini 21, kemudian yang ini adalah 5. Nah, kira begitu ya. Jadi total cycle time-nya 87 dengan lost time-nya adalah 15 detik. Tadi 14 detik ya. Jadi dan kita masuk tadi ke calculation-nya, kita lihat. Nah, ini tadi sudah buat berapa nilai dari masing-masing pendekatan. Oh, ternyata besar sekali ya. Untuk arus jenuh ini memang ada sedikit perbedaan dengan yang ada di dalam contoh soal. Ini mungkin yang ada ini ya melalui perhitungan ya. Kemudian perbedanya nggak ada berapa besar sih. Yang ini terutama beda. Jadi yang untuk kedua ini. Nah, kemudian kita lihat DS-nya. Nah, ini adalah DS-nya. Jadi untuk pendekat memang DS-nya tinggi ya. Jadi untuk yang pendekatnya tadi ini kita coba untuk pertama yang untuk timur ya, timur yang tadi ada LTOR-nya. Kita coba nanti bagaimana supaya DS-nya menjadi lebih turun lagi
ya. Jadi menghadap utara sama menghadap timur. Sebenarnya semuanya, hampir semuanya ini sudah macet gitu ya. Maka kita kembali lagi ke signalize-nya, geometriknya tadi. Maaf, ini tadi yang untuk gentengnya itu ya, gentengnya 6. Nah 6 itu terlalu pendek. Kalau misalnya kita buat 10 ya, maka dengan cycle time yang kita lihat lagi analisisnya, case-nya masih tetap besar. Kita lagi yang entry approach-nya. Nah ini kita harus menambah gitu ya, karena tambah satu lajur lagi ya. Atau kita buat yang di sini ini tidak LTOR ya, artinya ini tidak LTOR, sehingga yang di sini no ya, ini no. Kemudian ada pelarangan yang untuk kendaraan belok kanan ya, yang ini tadi dia tidak boleh belok kanan. Pengaturannya kita coba untuk dirubah. Ini tadi go, yang ini. Nah ketika yang fase 3 sama 4 ini tidak boleh ada belok kanan, ini kita delete ya. Kemudian pula yang untuk belok kanan di fase yang keempat juga tidak ada. Nah maka kita lihat bagaimana signalize-nya. Oh masih besar ya. Oke, sebentar, ini ada yang salah. Karena yang di ini tadi flow-nya, coba kita lihat cek nanti. Jadi kita ubah dulu ya, yang fase 3-nya, green frame-nya ini intergreen-nya menjadi ini ada 5 ya. Kemudian formnya coba kita cek, masih tinggi DS-nya, karena DS-nya tinggi karena kapasitasnya yang kecil. Yang untuk yang untuk belok kanannya kita, karena tadi tidak ada, sehingga ini ditambahkan ke atas karena dianggap ya terus lurus gitu ya.
Jadi yang untuk dekat timur 550 tadi di ini 0 ya. Demikian pula ininya juga 0, ini 550 ditambah apa? Dekat timur ditambah 21 ya, 571 ini 43 ini 0, ini ditambahkan 903 ini 0, kemudian yang untuk yang belok kanan, yang untuk ini tambahkan ini 7, ini 0 ya. Kemudian yang dekat barat, demikian pula dekat barat juga harus ditambahkan ya. 448 ini 0. Kemudian yang ini 128 ini 0. Ini berapa? 6 ini 8 ya, 8 1 7 ini 0 ya. Kemudian yang ini 7 ini 0. Oke, form slices masih tinggi ya. Kalau sudah tinggi begini berarti yang menyebabkan tinggi ini karena ada volume trafficnya yang besar sekali, terutama juga untuk kapasitasnya juga kecil. Nah, untuk perbesar kapasitas maka kita bisa mengubah yang untuk geometriknya tadi, misalnya tadi ditambahkan lagi lebarnya. Oh maaf, tadi kan ini bukan 6, ini adalah 8,5 ya. Nah, katakanlah ini kita tambahkan ya satu lajur lagi, berarti berapa? Tambah 3,5 menjadi 14. Ini 11,5 tambah 3, maaf 3,5 15 ya, 15 ini 15 ini 15. Yang ini sama, ini 3,5 menjadi 14,5, ini 14,5, ini 14,5. Kemudian yang di sini ditambahkan satu lajur lagi 3,5, katakanlah berapa? 12. Yang ini juga 12. Di exitnya lebih besar, mungkin dari berapa? Tambah satu lajur lagi menjadi 8. Ini menjadi 8 ya. Ini tambah satu lajur 10,5. Nah, coba kita lihat formnya. Nah, dia sudah mulai agak kurang ya, walaupun memang ya ini yang dekat utara sama dekat timur cukup besar DS nya. Nah, kalau sudah terlalu besar nanti mungkin
ada pengaturan atau malah dibuat failover gitu ya, karena di sini sudah terlalu tinggi nilai DS-nya. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.